luar biasa. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Uh, uh. Nah, adik-adik, hari ini hari apa ya? Minggu dong pastinya. Nah, adik-adik udah siap buat beribadah? Oh, sudah siap. Oke, mantap. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita bernyanyi yuk sama teman kita. Yuk, kita mau nyanyi. Nah, sebelum kita berdoa untuk membuka ibadah kita mau sama-sama bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Adik-adik boleh dilipat tangannya, boleh ditutup matanya, sama-sama kita bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Shalom, selamat pagi semua. Mari kita angkat pujian. Kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih.
Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Nah, sekarang kita sama-sama berdoa yuk adik-adik. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikannya Tuhan bagi kami. Terima kasih kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo teman-teman, kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, sekarang kita mau mendengarkan titah di minggu ini.
Yuk, adik-adik boleh mengikuti ya teman-temannya yang membawakan titah di minggu ini. Perintah Allah ke-6, jangan membunuh. Perintah Allah ke-7, jangan berzina. Perintah Allah yang ke-8, jangan mencuri. Iya, jangan mencuri ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Yuk, semuanya siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya. Kita mau bersatu hati, kita mau bernyanyi dengan sungguh-sungguh, dan kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Ku ingin dengar cerita tentang kemurahan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan. Satukan hati kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengar firman Tuhan melalui ibadah online sekolah minggu kami. Berkati hati kami Tuhan, berkati telinga kami dan berkati pikiran kami, agar kami bisa memulai ibadah kami dan firman yang kami dengar berguna menjadikan kami anak yang takut akan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Apa kabar adik-adik? Pasti kita semua sehat kan? Firman kita hari ini diambil dari Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Udah dapat belum? Kalau belum kakak tungguin ya. Udah dapet? Kakak bacain. Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-murid bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak dapat melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak dapat mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Di Lukas ini diceritakan tentang seorang penabur. Penabur itu bisa diartikan Tuhan Yesus sendiri. Sedangkan benihnya itu adalah firman Tuhan, dan tanahnya itu adalah hati kita. Nah, di cerita ini penabur itu menaburkan benihnya di 4 tanah. Berarti penaburnya itu mempunyai 4 kriteria. Yang pertama, ia menaburkan benihnya itu di pinggir jalan. Di pinggir jalan menggambarkan adalah
orang yang mendengar firman Tuhan tidak mengerti akan firman tersebut. Pada waktu iblis datang, karena dia tidak punya firman dalam dirinya, dia tidak takut akan Tuhan. Akhirnya firman itu dirampas dari hatinya. Yang kedua, penabur menaburkan benihnya di tanah yang berbatu-batu. Ini adalah tipe orang yang benihnya itu jatuh di hati yang menerima firman Tuhan, tapi ketika iblis datang untuk mencobainya, orang tersebut murtad karena firman itu hanya sebentar tinggal dalam hatinya. Yang ketiga, di tanah semak duri. Benih yang di semak duri artinya orang yang mendengar firman Tuhan itu sangat terbuka, dia menerima firman itu dan firman itu ada dalam dirinya. Tapi karena tanah itu tidak subur, ketika ada masalah, ada pencobaan, dia tidak kuat. Dia meninggalkan Tuhan dan dia tidak memiliki hati yang tulus dengan Tuhan. Lalu yang keempat adalah tanah yang subur. Tanah yang subur adalah tanah yang menerima firman Tuhan dengan sukacita, dengan kebenaran dari Tuhan. Dengan adanya pencobaan dalam kehidupannya, dia berusaha untuk mengingat firman Tuhan dan itu membuat dia kuat dan tetap berpegang teguh pada firman tersebut. Yang mau kita pelajari di sini adalah adik-adik, sudahkah kita menjadi benih yang ditaburkan Tuhan Yesus di hati kita seperti perumpamaan tadi? Kira-kira nih ya, jenis hati kita itu tipe di tepi jalan, semak duri, berbatu, apa di tanah yang baik? Bagaimana sih Kak caranya agar hati kita itu, tanah kita itu menjadi tanah yang baik, menjadi hati yang baik? Ketika firman Tuhan datang, kita langsung, oh iya, aku punya firman Tuhan yang harus aku ingat. Pada waktu kita takut nih ya, kita takut. Terus pada waktu kita takut, kira-kira apa yang kita ingat? Oh iya, Tuhan pernah berfirman, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ya, dalam kehidupanku aku tidak akan kekurangan. Tapi bukan berarti kita gak berdoa ya adik-adik ya. Tetap kita harus berdoa. Tapi firman itu harus ada dalam hati kita. Kira-kira ya, gimana ya Kak supaya firmannya itu tetap ada dalam hati kita, agar kita menjadi tanah yang baik, yang menyenangkan hati tuannya, yang menyenangkan si penaburnya. Siapa tadi penaburnya? Ya benar, penabur benihnya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Benih itu apa ya? Benih itu firman Tuhan itu sendiri. Sekarang kakak mau kasih tahu ya, menurut firman Tuhan, caranya agar kita menjadi tanah yang baik adalah satu, kita harus tetap berdoa. Apa yang kita doakan? Kita harus berdoa, minta kekuatan kepada Tuhan agar pada waktu ada masalah kehidupan, ada rasa malas dalam diri kita, kita berdoa, Tuhan, aku mau jadi anak yang baik. Aku mau ingat Tuhan, pimpin hidupku, bantu aku dalam setiap kekurangan aku. Berdoa itu kira-kira pada waktu susah apa pada waktu senang ya adik-adik? Ya betul, berdoa itu pada waktu suka dan duka. Mau keadaan gak enak, kita tetap berdoa. Mau keadaannya enak, senang, kita tetap berdoa. Terus cara yang kedua Kak supaya tanah itu bagus apa ya Kak? Yang kedua adalah bersekutu. Bersekutu itu apa sih Kak? Bersekutu itu kita bertemu dengan teman-teman kita seiman. Mungkin di rumah kita, di dekat rumah kita ada teman sekolah minggu, ada teman gereja. Itu fungsinya kita beribadah seperti hari ini juga. Ini kita juga salah satu contoh bersekutu. Kita boleh bergaul dengan teman-teman kita yang beda agama dengan kita. Tapi Tuhan mau kita lebih mengutamakan persekutuan kita dengan anak-anak Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan itu cinta persekutuan anak-anaknya. Bersekutu itu menjadikan kita berteman dengan orang baik, maka kita pun baik. Yang ketiga, membaca firman Tuhan. Ayo, siapa di sini yang setiap hari baca firman Tuhan? Angkat tangan. Ya, kita harus setiap hari membaca firman Tuhan. Agar apa? Agar tanah kita, agar hati kita menjadi tanah yang baik, yaitu menjadi hati yang baik juga. Membaca firman Tuhan itu memberikan kita kekuatan baru dalam menjalani kehidupan kita. Terus itu yang keempat, kita perlu tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus itu adanya dalam hati kita. Setelah kita berdoa, kita bersekutu, kita membaca firman, kita melakukan firman, maka Roh Kudus akan tinggal diam dalam hati kita. Yang kelima, kita berserah.
Berserah itu kira-kira apa ya, Kak? Berserah itu pada waktu kita takut, pada waktu kita bingung, pada waktu kita merasa kita sendiri, kita berserah. Ada Tuhan yang akan selalu menolong kita. Melalui apa, Kak? Ya, kita berserah melalui kita berdoa. Tuhan, tolong beri aku kekuatan, atau Tuhan, tolong aku mau ujian, bantu aku dalam ujianku. Tapi tetap harus belajar ya, walaupun sudah berdoa. Kita nggak boleh berdoa juga tapi kita nggak belajar. Itu tidak baik. Oke? Dan selanjutnya adalah percaya. Percaya di sini kita mengimani penyertaan Allah yang beserta kita, yaitu kita sebagai orang Kristen harus mengerti iman percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik setelah tahu nih cerita tentang perumpamaan itu, ada nggak sih tekad kita dalam hati kita akan menjadi tanah yang baik, agar penaburnya nggak sedih karena dia taburkan firman-Nya di tanah yang baik? Apa tadi setelah kita dengar firman Tuhan? Yang pertama, kita harus berdoa. Yang kedua, kita bersekutu. Yang ketiga, membaca firman Tuhan. Yang keempat, kita minta tuntunan Roh Kudus. Yang kelima, kita berserah. Dan yang keenam, kita percaya Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan agar kita menjadi tanah yang subur, tanah yang baik adalah firman itu tumbuh dalam hati kita. Ketika pencobaan datang, kita tetap ingat Tuhan beserta kita. Oke? Sekarang kita mau baca ayat Alkitab, ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita dari Kolose 2 ayat 7. Ayat hafalan kita dari Kolose 2 ayat 7. Udah dapat belum? Udah ya. Kakak bacain ya. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita ulang lagi adik-adik ya. Ayat hafalan kita hari ini Kolose 2 ayat 7 yang bunyinya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman hari ini adik-adik, dan sebentar lagi kita akan dengarkan kreativitas dari kakak sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, gimana? Sudah dengarkan firman Tuhan barusan? Oke, kreativitas kita minggu ini adalah menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Benih Ditabur. Mungkin adik-adik ada sudah tahu lagu seperti apa, tapi yang belum tahu, disimak, diikuti, lalu minta sama papanya untuk divideokan ya, dan dikirim ke guru-guru kelas kalian. Oke, sekarang kakak ajarkan pada adik-adik, buat adik-adik belum tahu ya. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan,
semua mati kepanasan yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Oke adik-adik, jangan lupa ya, minta maaf papanya untuk video kan, lalu dikirim ya ke guru-guru kelas kalian. Dadah adik-adik. Nah, sekarang kita mau masuk ke persembahan kita. Adik-adik siapkan persembahannya. Lalu sama-sama kita katakan Kubere doon, Kubani, Harajaoni, Naibata. Amin. Nanti persembahan adik-adik bisa adik-adik transfer ke rekening sekolah minggu ya. Dan jangan lupa kasih info ya adik-adik. Nah, sekarang sambil mengumpulkan persembahan, sama-sama kita bernyanyi. Yuk, kita sama-sama bernyanyi ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, mengasihiku
Sekarang kita mau doa persembahan ya adik-adik. Udah kasih yang terbaik kan buat Tuhan? Satukan hati, kita mau berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami menjadi persembahan yang menyenangkan dan membuat nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami, dan Engkau memberkati orang tua kami sehingga kami bisa memberikan berkat yang lebih lagi Tuhan. Terima kasih Allah, terpujilah Engkau memberkati persembahan kami, menjadikan gereja-Mu lebih besar lagi Tuhan di muka bumi ini. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita. Sebelum kita mengakhirinya, kita tutup dengan doa penutup dan doa berkat. Satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai ibadah. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengar hari ini menjadikan kami orang yang lebih berguna lagi, menjadikan kami anak yang takut akan Tuhan. Berkati pujian kami Tuhan, firman kami, persembahan kami, dan kiranya seminggu ke depan Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Allah, terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan selamanya. Mari kita sama-sama ucapkan, O Yesus asomani. O Yesus asomani hanami haganup, pasada uhur nami ase torangganup, sengboy dalanon nami salakah natorsa, dobham hasoman nami torang age huja. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.